Yang terakhir nih guys, ini penting banget, perlu dicatat, perlu di pin, perlu di stabilo. Oh ya, pokoknya di bold nih. Kalau di film nih ada film Ipar Adalah Maut. Kalau di Cabul tuh ada apa? Ada apa? Cowok adalah maut. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita kembali lagi di Ngobrol Kedeso bareng Arsa. Dan kali ini kita bakal bahas tentang special season tentang administrasi kependudukan nih, bareng sama Kak Devi. Hai Kak Devi. Hai. Kak Devi ini dari bidang fasilitasi Adminduk. Kali ini kita bakal membahas tentang gimana sih pentingnya akta kelahiran. Dan sebelumnya, Kak Devi, gimana nih hari-hari tentang Adminduk itu gimana sih? Kita kalau di bidang 5 itu, terutama saya kan di bagian pencatatan sipil. Jadi di situ ada program kerjanya itu ada Selaksa. Jadi kita itu koordinasi sama antar provinsi untuk menjembatani Disdukcapil yang ada di kabupaten kota se-Jawa Tengah terkait keabsahan. Itu sih yang kita lakuin sehari-harinya. Terus apa sih sebenarnya pentingnya kita punya akte kelahiran gitu? Akte kelahiran kan identitas kita dimulai dari kita lahir kan, dan menjadi dasar untuk contohnya sekolah, daftar sekolah, itu sih yang paling dasarnya. Oke Kak Devi, sebelumnya Adminduk itu apa sih? Tentang administrasi kependudukan itu apa? Pengertian tentang apa? Terus apa aja sih isi dari administrasi kependudukan itu? Kan orang-orang tuh taunya cuma kayak ya, KTP lah, akte lah, tapi kan sebenarnya masih banyak banget nih Kak. Sebenarnya apa aja sih tentang Adminduk itu? Iya, sebetulnya kan kayaknya masyarakat umum tuh lebih cenderung berpikir kalau Adminduk tuh tentang KTP, KK kayak itu. Sebetulnya Adminduk tuh ada dua bagian. Jadi kita ada yang namanya pencatatan sipil sama pendaftaran penduduk. Kalau pendaftaran penduduk dia cenderung yang kalau kita lihat ya, yang buat masyarakat tuh kayak kartu-kartu KTP, KIA atau KK itu. Terus kalau misalkan pencatatan sipil, kita ada tentang kelahiran, akte kelahiran, ada kematian, akte kematian, ada perceraian, perkawinan, pengangkatan anak, kayak gitu. Jadi kalian udah pada tahu nih kalau misal administrasi kependudukan itu nggak melulu cuman tentang KTP ataupun KK, tapi sebetulnya administrasi kependudukan itu masih banyak sekali dokumen-dokumen tentang peristiwa penting, pencatatan peristiwa penting dan lain sebagainya. Jadi nggak cuman melulu tentang KTP dan KK ya guys. Terus nih Kak Devi, dasar hukum apa aja sih yang mendasari tentang pelayanan Adminduk? Kita kalau dasar Adminduk itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, itu yang paling dasar. Terus ada Perpres Nomor 96 Tahun 2018. Terus ada lagi nih tentang Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Terus yang terakhir itu ada Permendagri Tahun 2019 Nomor 109. Oke nih, Kak Devi, ngomong-ngomong ya, kayak sekarang tuh tentang produk dari Adminduk nih, itu pakainya kertas HVS. Sebenarnya tuh yang pakai kertas HVS itu apa aja, dan bisa nggak sih pakai kertas HVS dengan ukuran apapun atau dengan beratnya berapa gitu? Dan apa aja sih Kak yang pakai kertas HVS itu? Sebetulnya kita memang ada perubahan regulasi, jadi untuk yang blanko, yang masih bentuknya blanko itu cuma untuk KTP, KIA, kayak itu. Kalau untuk akte-akte, KK sekarang kita udah pakai HVS. Jadi fungsinya HVS ini juga untuk apa? Untuk mempermudah nih ketika misal ada blanko. Dulu kan kita akte pasti pakai blanko, KK masih pakai blanko. Itu tuh kalau blanko habis, nanti kita terkendala pelayanan. Tapi ketika kita pakai HVS, kita bisa beli HVS sendiri atau mungkin kita kasih PDF ke pemohon. Jadi pemohon bisa print sendiri pakai kertas HVS sesuai format kita, yaitu A4. Itu untuk akte sama KK. Gitu. Itu cuman akte sama KK aja berarti nih Kak? Iya, untuk KTP dokumen-dokumen lainnya? Untuk KTP sama KIA kita masih pakai blanko yang kartu. Oke guys, jadi info dari Kak Devi tadi kan untuk akta kelahiran, KK, akta kematian itu sekarang menggunakan HVS kertas A4
80 gram ya, A4 80 gram, jangan yang 75 gram, jangan yang F4 folio atau lain-lainnya karton tuh jangan, punya yang A4 80 gram karena sesuai dengan Permendagri yang ada. Terus nih Kak Devi, kan kalau yang dulu pakai belangkonya itu yang hijau biru, aktenya yang ya mungkin lebih bagus yang dulu kelihatannya ya, tapi kan sekarang udah perubahan yang baru juga. Itu dulu pun juga masih tanda tangan, cap basah gitu kan. Kalau sekarang kan udah pakai barcode. Yang dulu tuh masih berlaku nggak sih Kak? Atau harus diperbarui juga nih yang harus berbarcode dan pakai kertas A4 ini juga? Kalau kayak saya kan, punya saya itu aktenya masih yang belangko lama, yang warna biru, hijau kayak gitu. Itu masih berlaku karena tanda tangan cap basah pada saat itu fungsinya tuh sama. Sahnya itu sama barcode TTS sekarang, tapi dalam perjalanannya itu kadang itu ada mungkin sekolah atau ketika orang mendaftar kerja nih ke perusahaan, kadang itu perusahaan ini belum tahu banget adanya perubahan ini kan, regulasi kita boleh pakai kertas HVS A4, terus masih diminta yang belangko lama ini katanya udah nggak sah katanya. Terus mintanya aktenya pakai yang HVS. Jadi banyak kadang tuh pemohon minta perubahan akte. Padahal itu masih sah seharusnya, tapi kita tetap layani kalau misalkan memang ada keadaan darurat yang diharuskan seperti itu. Oke, jadi Sobat Desa udah pada tahu kan kalau mau akte yang lama atau akte yang baru itu tuh masih sama-sama pentingnya, sama-sama bisanya. Nggak harus yang tadinya masih tanda tangan, cap basah, sekarang udah barcode, yang dulunya masih pakai belangko, sekarang udah HVS, itu sama-sama berlaku dan masih sama-sama bisa ya. Dan yang penting masih jelas kalimatnya, nggak ada rusak, nggak ada perbedaan informasi data dari identitas si yang bersangkutan. Jadi kalau misal nih ada akte kalian hilang, nah itu tuh yang baru ya Kak ya, baru dibuat yang baru lagi ya Kak. Pakai HVS kayak gitu. Jadi gitu guys, udah pada tahu semua kan? Kak Devi, tadi kan udah bilang nih kalau akta kelahiran tuh penting. Nah, sekarang persyaratannya apa aja sih untuk yang buat akta kelahiran di Indonesia nih? Yang lahirnya di Indonesia terus bikin akta kelahirannya gimana? Emang nggak cukup ya cuman surat keterangan lahir dari rumah sakit atau dari desa? Kenapa harus ada akta kelahiran? Kalau akte kelahiran ini emang penting banget kan untuk kita dari anak-anak sampai kita mungkin udah mau meninggal gitu. Itu memang masih digunakan. Contoh, kita mau daftar sekolah, mau menikah, mau haji, mau umroh, itu masih dipakai ya kan. Terus untuk syaratnya emang nggak cukup cuma buat dari surat keterangan lahir dari desa atau rumah sakit. Enggak. Jawabannya enggak, kita harus tahu asal-usul orang tuanya, kita butuh KTP orang tua, kita butuh buku nikah orang tuanya, apakah anak itu lahir sah setelah orang tua menikah atau enggak. Karena kalau misalkan anak itu lahir sebelum orang tua menikah, itu namanya anak ibu. Jadi nama bapaknya, nama ayahnya nggak bisa kita cantumin ke akte kelahiran. Jadi cuma ada nama ibu aja di akte kelahiran. Terus kita juga butuh itu surat keterangan lahir dari rumah sakit atau desa. Terus kita sediain formulir lagi. Formulirnya tuh F201 kayak gitu. Oke, jadi persyaratannya tuh yang pertama ada buku nikah, KTP orang tua, surat keterangan lahir, terus formulirnya F201 ya guys ya. Terus apalagi nih Kak? Udah itu aja? Udah itu aja. Terus perlu nggak sih kita perbarui dulu nih kakaknya buat nambahin atau gimana gitu? Perlu. Jadi kakak dimasukin ketika anaknya sudah masuk ke kakak itu. Jadi kita urus dulu kakaknya, baru kita buatkan aktenya kayak gitu. Jadi buat kakak dulu ya, baru dibuatkan akta kelahirannya. Bukan buat kakak sih, ditambahkan, direvisi, diperbarui, diupdate. Oh ya, Kak Devi, kan banyak nih mungkin yang seumuran sama kakek nenek kita atau orang tua kita yang dulu belum punya akta kelahiran. Terus gimana kalau sekarang baru mau buat akta kelahiran, mungkin mau buat daftar umroh atau daftar haji, itu persyaratannya sama nggak sih kayak kita bikin akta kelahiran untuk yang anak baru lahir itu? Oke, ini ya
Bagus banget pertanyaannya karena bapak saya sendiri baru buat akte. Bapak saya udah umur sepuh, dia baru punya akte. Jadi buat keseluruhannya dasarnya sih sama. Kita butuh kakak, kita butuh KTP orang tua dan lain-lain yang tadi kita sebutin. Tapi kita butuh 2 hal lagi, SPTJM pernikahan dan SPTJM kelahiran. Gunanya apa sih? SPTJM pernikahan itu digunakan ketika kayak misal ayah saya ini kan ketika mau buat akte nggak bisa menunjukkan buku nikah orang tuanya karena mungkin udah sepuh banget kan, orang tuanya udah meninggal. Jadi kita ganti aja pakai SPTJM pernikahan, nanti ada materainya 10.000 kayak gitu. Terus diisi sama 1 saksi kayak gitu. Terus kalau SPTJM kelahiran, ayah saya kan udah nggak punya nih surat kelahiran dia pas dia lahir, nggak bisa kita tunjukin yang dari desa atau dari rumah sakit. Jadi kita gantiin pakai SPTJM kelahiran sama pakai materai 10.000 kayak gitu. Oke, terus kalau SPTJM sendiri itu kan surat pertanggungjawaban mutlak nih, kan ada saksinya juga. Saksinya itu harus dari keluarga atau dari perangkat desa atau boleh siapa, orang random atau gimana Kak? Ada ketentuannya nggak sih kalau buat saksinya itu? Sebetulnya yang penting itu udah 17 tahun. Ya kan, dia udah bisa, namanya SPTJM berarti dia udah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis, apa yang dia tanda tangani. Cuman lebih baik itu kalau misalkan dia itu lebih tua dari orang yang dia tulis di situ, ya kan. Jangan nanti kita mau nulis tentang kebenaran kelahiran ayah, tapi saksinya saya. Memang saya menyaksikan ayah saya lahir kan, tidak kayak gitu. Lebih baik tuh yang lebih tua kayak gitu. Untuk hubungan keluarga sih kayaknya nggak perlu, yang penting dia bisa betul-betul bersaksi bahwa kebenaran kelahiran itu memang sah dan asli kayak gitu. Oke, jadi berarti nggak harus dari keluarga ataupun dari perangkat desa, jadi siapapun boleh, yang penting udah punya NIK nih ya, sudah bisa mempertanggungjawabkan. Terus nih Kak, kalau misal ada anak lahir di pesawat nih, posisi lagi di udara nih, itu gimana? Ya karena kemarin lagi rame juga kan ya, yang dia lahir di maskapai Garuda. Jadi kita itu balik lagi tetap sama syarat-syaratnya, cuma kita nambahkan ada surat keterangan kelahiran yang diberikan dari maskapai, di mana ketika pesawat itu di atas kan nanti ada rutenya, ada titiknya bahwa itu tuh lagi di daerah mana. Itu dijelaskan dia lahir di daerah mana, di jam berapa saat itu, dan di hari dan tanggal yang berapa yang sah dari maskapai untuk dilampirkan di syaratnya gitu. Terus nih Kak, kalau misal ada anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, mungkin dibuang atau dititipkan di panti yang nggak tahu nih orang tuanya siapa, itu untuk ngurus akta kelahirannya gimana sih? Kalau ngurus akte kelahiran yang anak-anak ada yang di panti asuhan itu, sebetulnya syaratnya tuh tetap sama, tapi kita tetap tambahin BAP dari kepolisian dan 2 orang saksi. Untuk orang tuanya, kalau memang kita tahu asal-usulnya, bisa kita cantumin. Tapi kalau enggak, dikosongin, kayak gitu. Berarti untuk akta kelahiran sendiri, untuk anak-anak yang mungkin tidak diketahui orang tuanya, di aktanya itu nama orang tuanya kosong ya Kak? Iya. Oh ya Kak Devi, terus kalau mau buat akta kelahiran itu di mana sih? Bisa di mana aja? Atau harus di tempat tertentu? Atau gimana? Kalau kita buat akte kelahiran sebetulnya yang namanya warga negara itu warga negara Indonesia yang penduduk itu tuh maksudnya saya yang dari lahir nih sampai sekarang tinggal di Indonesia, ya kan. KTP saya dari Kabupaten Tegal. Ketika saya nanti suatu saat punya anak lahirnya di Kabupaten Tegal, memang domisili di Kabupaten Tegal, nanti saya urus di Disdukcapil Kabupaten Tegal. Tapi ketika saya aktenya KTP saya ini Kabupaten Tegal, kakak saya Kabupaten Tegal, anak saya lahir di Jakarta, tetap kita buatnya di Kabupaten Tegal, kayak gitu. Tapi kalau misalkan WNI bukan penduduk, yaitu maksudnya kalau ada WNI yang dia tuh udah lama tinggal di luar negeri, ya kan, udah terus berkeluarga di luar negeri, tapi dia melahirkannya di Indonesia. Nah, itu dia bisa buat akte anaknya di tempat kelahirannya. Contoh, misalkan Kak Arsa nih
berkeluarga di luar negeri, terus balik ke Indonesia, lahiran di Semarang. Nah, bisa buat akte anaknya di Semarang kayak gitu. Ngomongin soal Jawa Tengah nih, kan di Jawa Tengah itu ada kawasan industri Batang, di mana di sana tuh banyak warga negara asing yang kerja di situ tuh. Terus gimana nih Kak Devi kalau misal WNA ini melahirkan, punya anak kan, terus bikin aktenya bisa nggak sih di Indonesia? Terus sama nggak sih terbitannya sama akta WNI itu? Oke, kalau ini kita bisa namanya kelompokin lah gitu ya. Kita bisa golongkan ke dua macam, yaitu orang asing yang dia tuh cuma punya visa, sama orang asing yang udah punya kitab atau kitas, itu tuh kayak KTP tapi untuk orang asing. Kalau orang asing itu cuma punya visa, entah dia untuk kerja atau untuk liburan, terus dia lahiran nih di Indonesia, dia bisa kalau mau buat akte di Indonesia sesuai sama daerah dia lahir, daerah dia lahiran. Misalkan ada orang Singapura nih, dia lagi lahiran ke Bali, ke Denpasar, lagi liburan ke Denpasar, terus dia lahir anaknya, dia bisa kok bikin akte buat anaknya di Dukcapil Denpasar kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang asing yang memang dia punya kitab atau kitas atau KTP yang itulah Indonesia, untuk orang asing, dia itu bikin akte untuk anaknya sesuai sama domisili di kitab atau kitas itu, kayak gitu. Jadi sama kok bentuknya, aktenya kita print pakai HVS A4. Bedanya apa? Untuk WNA itu, akta yang punya visa atau kitab itu tuh dia nggak punya NIK kayak gitu. Berarti sama nih ya Kak, bentuknya pun sama, tetap keluarannya pun Indonesia juga berlaku untuk dimanapun tuh ya Kak ya, karena untuk terbitannya itu berlaku secara universal. Jadi dimanapun tuh udah produk hukumnya ini udah ada, jadi bisa dipakai di mana aja. Ngomongin persyaratan nih Kak, sama nggak sih persyaratan buat WNA sama WNI itu ngurus akte kelahiran nih? Oh, beda lah, namanya juga WNA sama WNI, pasti ada bedanya. Kalau untuk WNA, kita butuh surat keterangan kelahiran, itu yang pasti. Oke. Terus ada dokumen perjalanan. Terus ada kitab, kitas, atau ya kita sebutlah KTP untuk WNA, kalau enggak visa. Itu sih yang syarat-syarat untuk WNA. Jadi gitu. Ya cukup lumayan beda ya, ada tambahan-tambahan lainnya juga kalau untuk WNA. Oke, sebelum kita ke closingan dari sesi acara hari ini nih, ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Deso nih Kak, yang masuk ke media sosial kita. Nah, banyak banget yang tanya nih Kak, kalau misal akta hilang, akta kelahiran hilang, itu gimana sih cara ngurusnya? Apa aja persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akta kelahiran itu? Dan boleh diwakilkan nggak sih Kak untuk mengurus akta kelahiran yang hilang ini? Harus kita atau bisa orang lain? Terus harus ngurusnya di tempat akte kita diterbitkan, atau bisa kita misal sekarang domisilinya Semarang nih, sedangkan akte kita diterbitkannya di misal di Tegal gitu ya Kak, itu harus kita ngurus ke Tegal atau boleh kita ngurusnya di Semarang aja nih? Oke, kalau kayak gini cocok banget karena saya pernah ngalamin sendiri, akte saya hilang. Jadi gimana sih cara ngurusnya? Yang pertama, kita kan laporan ke kepolisian, kita minta surat kehilangan tentang akte kita. Bagus banget kalau misalkan kita punya fotokopinya, kalau enggak kita punya scan-nya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu cari lagi nih di arsip akte kita, data-datanya kayak gitu. Jadi kita datang ke Dukcapil, bawa surat keterangan dari kepolisian, terus bawa kalau ada itu fotokopi si akte yang hilang. Kalau nggak ada, nggak bisa dilampirin kan. Terus kita bawa ijazah, KTP kayak gitu, kalau nggak sama kakak. Nah, kalau terkait sama yang hilangnya, beda nih sama yang diterbitkan. Misalkan saya aktenya dari Kabupaten Tegal, terus sekarang domisilinya di Semarang, hilang di Semarang kayak gitu, bisa kok kita ngurus di Dukcapil Semarang, di domisili kita. Yang penting kita punya surat keabsahan yang menyatakan bahwa akte kita itu asli dari Kabupaten Tegal. Jadi kita minta surat keabsahan dulu dari Kabupaten Tegal untuk ngurus kehilangan kita di Semarang kayak gitu. Buat siapa aja yang
aktenya hilang bisa kok buat ngurus sendiri, atau kalau mau digantiin nih diwakilkan sama orang lain, asalkan satu punya surat kuasa bahwa memang orang itu diperintah untuk mewakilkan buat ngurus ke Disdukcapil setempat. Tapi better banget kalau misalkan kita bisa ngurus sendiri, karena kita bisa tahu kan identitas kita, data-data kita itu betul atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau ngurus akta hilang itu nggak harus nyiapin persyaratan kayak awal banget nih buat akta kelahiran ya? Nggak perlu. Yang sesuai saya sebutin tadi aja, kayak gitu. Oke. Terus nih Kak, ngomongin akta kelahiran lagi nih ya. Misal adik saya nih, dulu tuh belum bikin akta kelahiran. Sekarang usianya udah 5 tahun gitu, mau 7 tahun deh mau buat daftar sekolah nih. Terus ada dendanya nggak sih Kak kalau misal nggak sesuai dengan yang kita baru lahir, terus nggak langsung bikin akte? Ada dendanya nggak sih Kak? Kalau akte terlambat kayak gitu bisa kok. Buktinya ayah saya bisa. Yang udah sepuh buktinya bisa. Yang penting kita datang sendiri aja. Kita jangan pernah percaya sama calo-calo. Oh ya, ingat calo adalah maut. Kita bisa datang sendiri tanpa biaya apapun, gratis, nggak ada denda. Mau aktenya hilang, datanya salah, mau buat baru, semuanya gratis, no pungli. Iya. Jadi benar kata Kak Devi nih ya, jangan percaya sama calo adalah maut guys, calo adalah maut. Jadi kalau bisa ngurus sendiri aja deh, ngapain juga minta orang lain buat ngurusin gitu kan. Toh juga sekarang dari Dinas Dukcapil di kabupaten Jawa Tengah ini kan udah pasti punya inovasi dan pelayanan pun ada pun yang online kok. Kalau kalian misal nggak bisa buat datang langsung ke kantor di Dukcapil ataupun tempat perekaman data kependudukan, kalian bisa lewat pelayanan online-nya nih. Itu benar nggak Kak Devi? Betul. Dan kalau misalkan kita ke calo, udah kita rugi uang dan lebih banyak lagi kesalahannya. Dia bisa sok-sokan taruh tanggal lahir kita kapan, nama kita salah-salah. Banyak deh risikonya kalau sama calo. Mendingan kita langsung datang urus sendiri. Jadi bener nih buat kalian yang mau ngurus-ngurus tentang dokumen kependudukan apapun itu, mending kalian datang sendiri, ngurus sendiri. Jadi kan kalau misal ada kesalahan nih, misal nama, daripada nanti salah arti, terus ribet lagi ngurusnya, harus kemana-mana lagi. Jadi mending kalian datang sendiri, cek sendiri, terus semuanya itu gratis, betul ya Kak? Betul. Gratis. Oke, sudah berakhirlah sesi bincang-bincang tentang Adminduk di Ngobrol ke Deso. Sebenarnya makasih ya Kak Devi untuk kehadirannya kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih, bisa ngobrol-ngobrolin yang lain ya Kak ya. Oke, kesimpulan dari bincang-bincang kali ini tentang Adminduk. Yang pertama, akta kelahiran itu bersifat universal guys, jadi bisa berlaku dimanapun itu. Yang kedua, akta kelahiran itu penting buat kalian, jadi jangan lupa ngurus ya. Buat yang orang tua baru nih punya anak, jangan lupa diurus nih akta kelahirannya, karena itu penting banget pokoknya. Terus yang ketiga, tentang barcode sama tanda tangan cap basah nih yang tadi udah diobrolin juga, itu masih bisa berlaku ya guys, jadi nggak harus diperbarui atau gimana, kecuali hilang nih baru diperbarui. Nah jadi pokoknya masih berlaku. Dan yang terakhir nih guys, ini penting banget, perlu dicatat, perlu di pin, perlu di stabilo. Oh ya, pokoknya bold nih. Kalau di film nih ada film Ipar Adalah Maut. Kalau di cabul tuh ada apa? Ada apa? Calo adalah maut. Kayaknya juga rugi juga sih ya kalau kita minta calo buat ngurusin, karena secara nggak langsung lebih baik kita ngurus sendiri nih. Jadi kita bisa ngecek apa udah bener belum nih datanya, namanya udah bener belum, aktenya udah bener, tanggal lahirnya udah bener apa belum. Nanti karena buat kalau misal sampai salah nih, itu tuh ngurusnya ribet lagi guys. Jadi pokoknya ngurus sendiri, jangan percaya sama calo, apalagi omongan dia itu jadi percaya deh. Nggak boleh banget. Terus ya buat
sobat-sobat Deso yang masih banyak pertanyaan, yang masih ada unek-unek nih tentang Deso ataupun tentang kependudukan, kalian bisa komen di bawah ini ya, ataupun kalian bisa DM di Instagram kita ataupun di media sosial kita nih, ada Twitter, ada Instagram, pokoknya dimanapun tuh masih bisa. Sampai bertemu kembali, dadah.